Shalom teman-teman semua, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pada saat hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul. Meskipun jarak kita jauh satu dengan yang lainnya, tapi kita selalu percaya ya kalau Tuhan selalu berserta dengan kita. Untuk itu teman-teman, kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak teman-teman semua untuk saat teduh sejenak. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, biarlah kita semua mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita meninggalkan setiap pergumulan-pergumulan kita, permasalahan-permasalahan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak teman-teman semua untuk terus menyembah Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Saya mengajak teman-teman semua untuk fokus dalam ibadah pada hari ini. Dan biarlah pada hari ini ibadah ini bisa boleh berjalan semua karena kasih dan sayang Tuhan. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Segala puji hormat ya Tuhan, kami naikkan hanya kepada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Kami begitu mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meskipun wabah yang berlangsung beberapa akhir ini ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tiada satu penghalang apapun yang membatasi antara kami dan Engkau. Dan kami percaya kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Dan biarlah ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami siap dengar nanti, kiranya itu akan menjadi bekal bagi kehidupan kami. Dan biarlah firman yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu, semoga itu ya Tuhan boleh kami praktekkan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan, amin.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita angkat pujian Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami sangat bersyukur kepadamu. Walaupun kami tidak dapat bertatap muka, kami dapat beribadah kepadamu. Kami bisa memberi waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi masing-masing kami, sehingga kebenaran firman-Mu benar-benar kami mengerti, kami pahami kiranya Roh Kudus-Mu yang benar-benar memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sangat mengucap syukur di mana Tuhan selalu ada bagi kita, walaupun di tengah-tengah pandemi yang saat ini, Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menemani kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Setiap saat Dia selalu memberikan nafas yang baru bagi setiap kita, sehingga di saat ini pun ada waktu bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pada saat ini dalam ibadah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini kisah di saat orang Israel keluar dari tanah Mesir pada waktu selesai kejadian yang namanya tulah yang diadakan Tuhan yang ditimpakan atas orang-orang Mesir, yaitu atas Firaun sendiri. Nah, setelah kejadian itu, setelah kejadian tulah terjadi, maka mereka berangkat dari Mesir dan mereka keluar. Namun, sebelum kalau kita membaca firman Tuhan ini ketika mereka menghadapi masa yang paling sulit. Kenapa saya mengatakan hal yang paling sulit? Karena mereka pada saat itu, mereka sampai di pinggir atau mendekati Laut Teberau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Laut Teberau tidak akan mungkin mereka bisa seberangi dengan mudah. Mereka tidak bisa seberangi. Nah, bagaimana caranya? Apakah mereka harus mundur? Sedangkan mereka harus lari dari pengejaran Firaun. Dan pada saat itu, yang menjadi ketakutan bagi mereka adalah karena pada saat mereka sampai di titik itu, Raja Firaun dan keseluruhan pasukannya ada di belakang mereka sedang mengejar mereka. Kalau kita membaca dalam ayat ke-10 sebelumnya, saya membacakan untuk kita semua. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menuju mereka. Perhatikan, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Namun apa yang menjadi seruan mereka? Apakah seruan mereka itu mereka mengandalkan Tuhan? Apakah seruan mereka meminta petunjuk Tuhan? Apakah seruan mereka itu meminta pertolongan Tuhan? Tidak. Mereka justru di saat itu berseru kepada Tuhan. Mereka hendak mempersalahkan Tuhan di saat yang mereka alami. Mereka hendak mempersalahkan Tuhan, mempertanyakan di manakah Tuhan yang menolong mereka. Sehingga dalam ayat ke-11 dikatakan demikian. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Sehingga mereka mempertanyakan, apakah memang Tuhan apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga Tuhan tidak membunuh kami di sana saja? Kenapa harus di sini? Nah, itu yang mereka lontarkan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari ayat ke-13 sampai ayat yang ke-14 itu berbicara bagaimana seorang pemimpin mereka, yaitu seorang Musa, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan firman Tuhan kepada mereka, supaya apa? Supaya mereka kuat, supaya mereka sadar bahwa sebenarnya di tengah-tengah perjalanan yang mereka alami pada saat itu, ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Maka pada malam hari ini, maka pada saat ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema prinsip untuk tetap teguh dalam lindungan Tuhan. Sekali lagi, prinsip untuk tetap teguh dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara perlindungan Tuhan, ini bukan suatu hal yang sangat asing bagi kita. Ketika kita saja melewati hari-hari kita, itu karena apa? Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Sungguh tak terhitung betapa banyak dan betapa besar pertolongan Tuhan yang bisa kita rasakan hari demi hari. Baik saya maupun kita semua, baik kakak-kakak pembina remaja, mengalami yang namanya perlindungan Tuhan. Ada bermacam-macam. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman teman-teman untuk mengiringi Yesus dan bagaimana pengalaman tersendiri, yaitu bagaimana merasakan yang namanya perlindungan Tuhan itu. Namun, yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah di saat-saat kita mengalami yang namanya tekanan, di saat-saat kita mengalami yang namanya persoalan hidup, di sana juga iman kita diuji, di sana juga iman kita harus diombang-ambingkan, di sana harus kita juga mengalami goncangan. Tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya bukan tetap berdiri teguh. Tetapi apa yang sering dialami oleh orang percaya? Sering menjauh dari Tuhan. Sering mengalami seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Yaitu apa? Mereka menyalahkan Tuhan. Mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mereka mempertanyakan apakah Tuhan memberi pertolongan atau tidak. Tetapi pada poin ini, firman Tuhan begitu luar biasa meneguhkan kita.
kita memperhatikan terlebih dahulu dalam ayatnya ke-14 dikatakan di sana, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Ketika mereka menghadapi laut Teberau yang ada di depan mereka dan di belakang mereka ada pasukan Firaun, yang mereka hadapi adalah kematian, yang mereka hadapi adalah sengsara mereka. Kenapa? Mereka tidak ada jalan lagi, tidak ada lagi kehidupan yang mereka harapkan. Siapa yang mereka harapkan? Mereka maju, mereka menghadapi kematian, mereka mundur, mereka juga menghadapi kematian. Apa yang harus mereka lakukan? Maka dalam firman Tuhan ini kita diingatkan ada 3 poin yang perlu kita renungkan. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang percaya benar-benar merasakan yang sesungguhnya namanya itu perlindungan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika kita sudah merasakan yang namanya perlindungan kita, perlindungan Tuhan itu, apakah kita tetap berdiri teguh di dalamnya? Maka tema kita tadi saya mengulanginya lagi, prinsip untuk tetap teguh di dalam perlindungan Tuhan. Kenapa kita harus tetap berdiri teguh? Karena persoalan-persoalan yang kita bisa alami itu bisa saja menggoyahkan iman kita, menggoyahkan kita sehingga kita bisa jatuh dan menjauh dari Tuhan. Yang pertama yang dikatakan di sana adalah, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, yang pertama, janganlah takut. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa kita yang tidak mengalami yang namanya ketakutan? Siapakah di antara kita pada saat-saat ini, di masa pandemi ini, siapa di antara kita yang tidak mengalami yang namanya takut, kekhawatiran? Siapakah di antara kita yang tidak perlu khawatir ketika kita mengalami kekurangan? Ketika kita akan menghadapi, mungkin teman-teman akan menghadapi ujian contohnya. Pasti kita mengalami kegelisahan. Oh, bagaimana, apakah saya ini akan lulus ujian atau tidak? Apa yang saya harus lakukan? Pasti. Apalagi ketika kita harus merenungkan kembali perjalanan yang dialami oleh orang Israel pada saat itu. Laut Teberau ada di depan mereka dan pasukan Firaun ada di belakang mereka. Apa yang harus mereka alami? Apa yang harus mereka lakukan? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, ketakutan adalah hal yang sangat-sangat wajar kita alami oleh orang-orang percaya. Namun kenapa firman Tuhan memberi teguran kepada kita, memberi peringatan kepada kita bahwa kita tidak boleh takut, kita tidak perlu takut. Kenapa? Sesungguhnya yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan di sini adalah ketakutan itu yang boleh kita alami, hal yang secara wajar, itu bisa saja. Tetapi jangan sampai sesuatu apa yang kita takuti itu menguasai hidup kita. Sehingga hal itu terus menguasai hidup kita dan mengontrol hidup kita. Sehingga di saat-saat kita harus mengalami goncangan iman, maka ketakutan itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Itu yang membuat kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kita mempertanyakan eksistensinya Tuhan. Di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak mengulurkan tangannya bagi hidup saya? Tetapi sesungguhnya ketika kita harus mengalami kekhawatiran, seharusnya kita harus menyampaikannya dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Bukan sebaliknya kita bersungut. Bukan sebaliknya kita menjauh dari Tuhan. Saya tidak mengetahui apa yang menjadi keraguan, apa yang menjadi ketakutan yang boleh teman-teman alami pada saat ini. Yang boleh saudara-saudara alami pada saat ini. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa sebenarnya perlindungan Tuhan itu sebenarnya sungguh ada bagi kita. Maka saya mau mengatakan kepada kita, ketika kita sebenarnya meyakini dan mengimani bahwa ada perlindungan Tuhan, tangan Tuhan itu selalu ada, dan Tuhan itu adalah maha besar, maka ketika di saat itu kita mengakui itu, kita juga di hal saat yang sama, kita mengalami ketakutan, maka saya yakin sebenarnya bukan kita meyakini pertolongan Tuhan, tetapi sebenarnya kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Sekali lagi, ketika kita di saat yang sama meyakini ada kuasa Tuhan, kita mengatakan Tuhan menolong saya. Tetapi di saat yang sama kita juga mengalami yang namanya ketakutan. Maka sebenarnya kita sedang meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menjadi pribadi yang meragukan kuasa Tuhan? Yang sesungguhnya pribadi Tuhan itu tidak perlu kita ragukan. Kuasa Tuhan itu tidak perlu kita ragukan. Oleh sebab itu mari kita renungkan poin ini. Orang Israel sedang berada dalam tekanan. Tetapi seorang pemimpin yang luar biasa
maka teman-teman, kita adalah generasi ke depan. Kita adalah generasi penerus. Kita adalah calon-calon pemimpin yang bisa mengerahkan begitu banyak orang. Tapi ingat, jangan sampai kita yang mengalami ketakutan. Jangan sampai kita orang-orang yang percaya, yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah mempunyai seorang juru selamat. Justru kita yang takut. Justru kita yang goyah. Justru kita yang mengalami kegelisahan. Tetapi ingat, sebenarnya perlindungan Tuhan itu selalu ada. Maka kita harus mempunyai prinsip, yaitu jangan takut. Jangan gentar. Mari kita hadapi dengan kekuatan iman. Mari kita pandang Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita alami. Mari kita pandang Tuhan lebih besar dari segala persoalan yang kita alami. Dia selalu menolong kita. Yang kedua, dikatakan di sana, berdirilah tetap. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, apakah ketika Musa mengatakan berdirilah tetap, itu artinya mengajarkan kepada orang Israel bahwa mereka berdiam saja tanpa harus melakukan apa-apa? Oh tidak. Ajakan untuk berdirilah tetap pada saat itu memberikan penekanan dan memberikan peringatan kepada mereka. Harusnya mereka itu tetap berdiri teguh. Walaupun laut Teberau ada di depan mereka, walaupun musuh mereka, pasukan Firaun ada di belakang mereka, mereka tidak perlu takut. Tidak hanya itu, mereka juga harusnya berdiri teguh. Artinya apa? Mereka harus mempunyai keyakinan iman yang teguh di dalam Tuhan. Mereka harus mempunyai keyakinan iman yang kokoh di dalam Tuhan. Bukan mereka takut, bukan mereka gentar, bukan mereka lemah, tetapi mereka harus tetap berdiri teguh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Apakah kita mampu berdiri teguh ketika kita mengalami cobaan? Apakah kita mampu berdiri teguh ketika kita berada dalam masalah? Apakah kita mampu berdiri teguh ketika kita dalam persoalan hidup yang mungkin bagi kita tidak ada lagi jalan keluar? Apakah kita mampu berdiri teguh? Kalau memang kita adalah orang-orang yang benar-benar mengimani bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Mengimani bahwa Tuhan adalah sumber segalanya. Tuhan mampu melakukan apa saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Harusnya di saat itu kita juga semakin teguh. Semakin harus berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi ternyata kelemahan kita adalah kenapa kita sulit untuk berdiri teguh. Yang menjadi poin kenapa kita tidak sulit untuk melakukannya. Karena kita kurang mengerti kebenaran firman Tuhan. Makanya saya menyarankan kepada kita. Jangan pernah henti-hentinya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Orang Israel, kenapa mereka? Mereka telah diberikan firman Tuhan melalui siapa? Melalui hambanya Musa. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka tidak mendengarkan dengan baik-baik. Mereka tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya percaya dengan mulut mereka. Mereka hanya percaya ketika mereka melihat mukjizat. Tetapi mereka sungguhnya dalam hati tidak percaya. Maka sekarang kita teman-teman dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Seharusnya kita adalah orang-orang yang telah mempunyai bukti yang nyata bahwa Tuhan mengasihi kita, itu kematian Yesus di kayu salib. Yang telah menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup kita. Yaitu dosa kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus goyah? Harusnya kita tetap berdiri teguh. Kita tak perlu mundur. Kita tak perlu lemah. Tetapi mari kita mengandalkan pribadi Tuhan. Mari kita mengandalkan pribadi yang kuasa. Mari kita mengandalkan pribadi yang sangat besar. Yang sesungguhnya memberikan perlindungan kepada kita. Yang sesungguhnya memberikan keselamatan bagi kita. Maka poin yang ketiga adalah, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Maka dalam poin ini, apakah mereka sudah melihat pertolongan Tuhan pada saat itu? Apakah mereka melihat cara Tuhan untuk membelah laut Teberau? Belum. Tetapi Musa mengingatkan kepada mereka, janganlah takut, berdirilah teguh. Dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Apa maksudnya? Seharusnya di tengah-tengah badai hidup yang boleh kita alami. Seharusnya di tengah-tengah persoalan hidup yang boleh kita alami. Harusnya kita memandang dengan iman kita keselamatan yang daripada Tuhan itu.
Kita harus memandang keselamatan yang sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal kita, apakah kita mau diselamatkan ada atau tidak. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pasal 13 ayat 17 sampai 22 sebelumnya. Telah disampaikan di sana bahwa sebenarnya tiang api menyertai orang Israel pada malam hari. Dan tiang awan menyertai mereka pada siang hari. Sehingga mereka itu dilingkupi dengan kuasa Tuhan. Mereka tidak merasakan teriknya matahari. Mereka juga tidak merasakan dinginnya pada malam hari. Tetapi ingat, Tuhan ada bersama mereka. Pertolongan Tuhan luar biasa. Tetapi belum selangkah mereka melangkahkan kaki mereka. Tetapi mereka sudah melupakan pertolongan Tuhan itu. Mereka sudah menggerutu kepada Tuhan. Sudah ada bukti loh. Ditolong oleh Tuhan. Tulah-tulah yang telah diadakan oleh Tuhan bagi Firaun. Itu bagi mereka belum cukup. Tetapi mereka meragukan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak kita, marilah kita belajar untuk melihat sesuatu yang jauh. Yang mungkin kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Tapi kita harus belajar mengimani bahwa sebenarnya Tuhan akan membukakan jalan bagi saya. Kalau kita boleh khawatir itu wajar. Tetapi di saat itu kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berani berkata, Tuhan, saya meyakini bahwa Tuhan ada buat saya. Dan Tuhan ada menolong saya. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Justru hal ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sering kita meragukan Tuhan ketika hal apa yang kita inginkan itu tidak terwujud. Apa yang kita rindukan tidak terwujud. Karena yang kita mau, apa yang kita mau pada saat itu harus ada di depan mata kita. Tetapi ingat, pertolongan Tuhan itu sangat unik caranya menolong kita. Kenapa? Karena memang dia sangat tahu kebutuhan kita. Dia sangat tahu. Sehingga ketika kita pun meminta, mengingini sesuatu, belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ketika seharusnya kita berdoa, maka ketika kita berkata, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Seharusnya di sana kita berkata, Tuhan, saya berdoa kepadamu. Saya mau menyampaikan keluhan saya kepada Tuhan. Tetapi bukan kehendak saya, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Itu artinya apa? Kita harus sebenarnya meyakini dan mengimani bahwa keselamatan dan pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Maka ingat, inilah prinsip untuk tetap berdiri teguh di dalam lindungan Tuhan. Sia-sia kita sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan. Tuhan adalah sumber pertolongan. Tuhan adalah sumber keselamatan. Tetapi kita takut, tetapi kita lemah. Kita tidak berdiri teguh. Kita tidak memandang dengan iman kita. Kita menjadi orang-orang yang gelisah. Yang suka khawatir. Sedikit-sedikit kita sudah menggerutu dengan Tuhan. Sedikit-sedikit kita sudah menyalahkan Tuhan. Teman-teman, ini sangat membekali kita. Sekali lagi, mungkin di masa pandemi ini sangat-sangat menekan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya diam di rumah saja. Ada aturan ini, aturan itu. Kita pengen keluar tapi orang tua kita melarang kita. Kita pengen bersama-sama dengan teman-teman kita. Orang tua kita melarang kita dan sebagainya. Banyak hal yang harus kita ikuti. Tetapi ingat, justru di saat-saat kita mengalami tekanan-tekanan tertentu, harusnya di saat itu kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup saya mau persembahkan kepada Tuhan. Saya mau menyerahkan kepada Tuhan. Saya mau bergantung kepada Tuhan. Saya meyakini bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidup saya. Ingat, pasti Tuhan menolong. Bukan hanya pasti Tuhan menolong, tapi sebenarnya Tuhan telah menolong. Hanya saja kadang kita meragukan dan kadang-kadang kurang percaya akan kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita. Inilah firman Tuhan mengingatkan kita. Marilah kita untuk tetap berdiri teguh di dalam perlindungan Tuhan. Kita harus mempunyai prinsip. Jangan kita menjadi orang percaya yang abal-abalan. Jangan kita menjadi orang percaya yang hanya sekedar berkata saya percaya Yesus. Tetapi sesungguhnya kita lemah. Sesungguhnya kita tidak beriman. Dalam hati kita kadang takut. Oleh sebab itu marilah. Kita adalah anak-anak muda. Seharusnya kita mempunyai jiwa yang semangat, yang juang. Kita adalah remaja yang mempunyai semangat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tua di sana. Tetapi marilah kita tetap berdiri teguh. Jangan takut. Dan pandanglah keselamatan yang daripada Tuhan itu dengan mata iman. Karena apa? Karena kita meyakini satu hal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah pergi jauh-jauh dari kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Hanya saja kita kadang jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa.
Dan kiranya firman Tuhan ini yang terus memberkati kita dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur kepadamu oleh anugerahmu yang luar biasa dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bertatap muka Tuhan dengan teman-teman adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman pembina remaja Efata Palu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba yakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan pada malam hari ini hamba berdoa kiranya tangan Tuhan yang selalu menolong setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Apa yang sedang kami alami pada saat ini, apa yang sedang teman-teman alami pada saat ini, hamba berdoa kiranya tangan-Mu yang selalu menjamah masing-masing kami. Walaupun karena kami tidak dapat melihat, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada bagi kami yang tidak bisa kami jangkau dengan mata kami. Tuhan selalu ada bagi teman-teman kami semua. Perlindungan Tuhan akan selalu nyata bagi kami. Bapa di sorga, mungkin teman-teman yang sedang bergumul dalam sekolah, dalam studi, dalam kekurangan ekonomi dan lain sebagainya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan jalan keluar. Mungkin dalam mengerjakan tugas-tugas PR-PR yang dikerjakan. Bapa di sorga, berikanlah hikmat dan kekuatan bagi kami. Sehingga kami bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan yang terbaik. Sehingga kami pun tetap semangat dan hidup berjuang. Sehingga di tengah-tengah apa yang boleh kami alami, kami tetap hanya bergantung kepada Tuhan. Bapa di sorga, ajari kami untuk semakin berhari, semakin bergantung kepadamu. Karena kami yakin dan percaya ketika kami semakin dalam dan semakin menyerahkan hidup kami dalam Tuhan, akan percaya di saat itu juga Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang sedang Tuhan dilanda oleh virus corona yang sedang terjadi pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Virus ini boleh ada Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan Engkau mengulurkan tangan menolong setiap kami Bapak, sehingga kami Tuhan di bangsa ini cepat dibebaskan dari virus corona. Tetapi hamba berdoa Bapak, jika virus ini diizinkan oleh Tuhan untuk bisa ada dengan mungkin tujuan Tuhan untuk menguji orang-orang percaya atau untuk membawa orang percaya untuk semakin dekat kepadamu. Hamba berdoa kiranya orang-orang percaya semakin hari membawa hidup mereka kepadamu, semakin hari membawa hidup mereka hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa kiranya semakin hari anak-anak Tuhan semakin hanya menyerahkan dan berserah kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami tidak berdaya, kami lemah, tapi kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terakus Tuhan, tim medis yang terus berjuang melawan Tuhan virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kesehatan. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu. Kiranya segala usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan ini Tuhan, mereka benar-benar melakukannya dengan hati yang tulus. Dan tangan Tuhan ada bagi mereka untuk menolong mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan ada bagi bangsa kami, bagi negara kami yang tercinta ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, sekali lagi dalam ibadah-ibadah kami seterusnya, kiranya Tuhan yang menolong kami, mempertemukan kami kembali. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah firman-Mu, kami telah mendengarkannya. Kiranya Tuhan terus meteraikan dalam hidup kami masing-masing. Dan kami menyelesaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dan itu tadi firman Tuhan yang telah kita dengar oleh hambanya Kayata. Kiranya firman Tuhan yang tadi kita telah dengar bersama, kiranya itu bisa menjadi bekal untuk kita semua. Dan tiba pada saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman, adik-adik sekalian yang telah mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.